jamaah subuh rahimahumullah. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberi nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat pagi ini Allah memberi kesehatan sehingga kita bisa diperjalankan di Masjid Al-Ma'ruf untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dengan sholat subuh. Alhamdulillah kita bisa berjamaah. Salawat salam tentunya kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang nanti kita. Assalamualaikum. Bapak Ibu, pagi ini alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita Ustadz Muhammad Jabir, masih saudara dan saudara di Darussalam Turgu. Jam 3 tadi sudah berangkat Pak, dingin dari sana ya. Kemarin saya matur, saya sudah berangkat berapa kalau malam subuh ya, mungkin Aisyah itu maksudnya perjuangan Ustaz, kita juga berjuang. Dan pagi hari ini sudah diambil tema indahnya bersama anak-anak yatim. Semoga nanti yang disampaikan bisa kita ambil suri tauladan dan kita diberi kekuatan Allah SWT selalu melaksanakan perintah dan jauhi segala larangan. Mungkin tidak perlu kami panjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ulang lagi kehadirat Allah SWT, Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada diri kita semua. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kita telah diberikan nikmat yang banyak pada diri kita. Maka haknya nikmat itu ada 3. Yang pertama, kita disuruh untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian disyukur dengan nikmatku akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita dikufur ingkar dengan nikmat Allah, mantap Allah sangat. Hak nikmat yang kedua ini kita disuruh mengingat. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kalimat? 33 kita begitu. Ya begitu itu biar. Nikmat mana lagi akan kalian dustakan? Artinya Allah SWT tidak ada lagi celah buat kita ini untuk tidak syukur dengan nikmat Allah. Kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah lalu subha, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Ngitung membuat sakit. Kalau kita disuruh menghitung 1 sampai dengan 1 miliar, maka angka 1 miliar ini suatu ketika akan selesai. 1, 2, 3 sampai 1 miliar. Itu 1 nolnya 9 itu suatu ketika akan rampung. Tapi al-kautsarnya Allah SWT ini tidak akan pernah bisa dihitung. Sehingga seandainya seluruh air lautan dijadikan tintanya
seluruh daun-daun di dunia ini dijadikan kertasnya, seluruh pohon-pohon dan rantingnya dijadikan penanya, maka untuk menulis nikmat Allah ini tidak akan pernah selesai. Hak nikmat yang ketiga ini kita disuruh menyampaikan. Apabila kalian diberi nikmat, maka sampaikan, ceritakan. Buat hal yang terakhir. Maka Allah SWT, maka bersyukur kepada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Allah SWT bisa jadikan kita ini orang-orang yang mau mensyukuri nikmat yang besar. Bukti kita ini disayang oleh Allah SWT. Allah SWT gerakkan langkah dan kaki kita ini untuk bisa datang ke masjidnya Allah SWT. Mungkin bukan keranten awak jadi kuat cerak sikit masjid, bukan keranten awak jadi longgar. Banyak yang lebih longgar dari kita, banyak yang mungkin lebih sehat daripada kita, banyak yang mungkin karena kenapa gitu. Tetapi Allah nggak pilih, Pak. Apa itu dipilih? Bapak pernah, ibu-ibu pernah ke pasar, toko baju. Kita mau beli baju itu dari ribuan baju yang dipajang, yang dipilih berapa? Yang dipilih paling 1-2 biji saja. Nanti begitu sampai di rumah ditaruh di lemari, sampai di lemari dipilih lagi mana yang sering kita gunakan. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dari sekian manusia ini sudah disaring-saring Allah SWT mau dipilih siapa yang mau disayang sama Allah. Maka kalau Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmannya Allah untuk banyak orang, tapi Ar-Rahimnya hanya untuk orang yang disayang. Nah, bukti sayangnya Allah ini bukan karena dikasih harta yang banyak, tetapi bukti kasih sayangnya Allah ini apabila diri dan harta kita ini digunakan untuk taat sama Allah. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa dia pagi hari mensyukuri nikmat ini, alhamdulillahi binikmatil iman wal Islam, maka akan dicatat pahala 1 tahun tidak putus-putus. Bapak hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah SWT, manusia ini tidak akan lepas daripada 2 kehidupan, 2 standar kehidupan maksudnya. Bagaimana manusia ini dia hablum minallah, dan manusia ini juga hablum minannas. Kadang-kadang enten tiyang niku sok sanjang enten. Aku sing penting apik karo koncone karo tanggane. Perkara aku kira ibadah Gusti Allah sing penting apik karo tanggane. Ada juga yang berpendapat sing penting aku karo Gusti Allah taat, karo taat. Perkara wong digarek ngomong kepiye-kepiye bukan urusan saya. Kaya-kayane apik-apik. Tetapi tidak mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kehidupan kita ini seperti 2 keping mata uang, hablum minallah, hablum minannas. Semuanya harus dikerjakan sesuai dengan standarnya Allah dan Rasulnya. Gak mungkin kita hanya baik saja kepada orang tetapi tidak baik sama Allah. Dan gak mungkin juga orang bisa baik sama Allah kok tidak baik sama orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, saya sedikit kasih tamsil. Barusan kita ini sholat subuh dengan berjamaah.
jumhur ulama mengatakan hadis sahih yang barang siapa sholat berjamaah dapat pahala berapa? 27 derajat. Kalau seandainya kita misalkan pagi ini kita barusan makan dengan 27 menu makan, enak betul? Puas apa betul Bu? 27 menu makanan betul saat disebut di Quran luar biasa. Hotel bintang 5 betul tadi. Tetapi kita melihat tetangga kita ini makan cuma pakai nasi saja, nggak pakai lauk. Kira-kira standar sosial saja kita ini, nggak usah ngomong agama ini. Kira-kira kalau kita ini diam saja kemudian makan dengan lahapnya, sementara tetangga kita makan hanya pakai nasi saja, kira-kira masih manusia bukan kita? Masih wong sosial betul ada ini. Isi dianggap wong orang betul ada. Itu baru standar yang lumrah-lumrah saja. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nggak mungkin kita ini dikatakan orang yang sudah beriman hebat, tetapi kita tidak bisa mengejawantahkan keimanan kita, keislaman kita ini kalau hablum minan nasnya tidak dibuat. Sebaliknya juga orang yang mengaku hubungan manusianya baik, tidak mungkin kalau tidak ada hubungan yang baik juga dengan Allah SWT. Jadi dua-duanya harus dibuat. Sebagaimana dua keping mata uang, nggak mungkin gambar gunungan kok tapi duitnya bukan duitnya satu sih, bukan banyak gitu. Atau mungkin duitnya 100 tapi bukan gambarnya belakangnya nggak akan laku juga. Maka duanya harus dibuat. Keduanya harus dilakukan sesuai dengan apa yang kita bisa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini saya tidak akan cerita yang mulu-mulu, tidak akan ceramah yang mulu-mulu. Kita hanya ingin belajar muhasabah sama-sama. Ngoncai awake dhewe piyambak-piyambak. Karena kadang-kadang ngoncai wong itu lebih gampang daripada ngoncai awake dhewe. Kadang-kadang kalau menghitung rezekinya orang itu lebih gampang daripada menghitung rezekinya sendiri. Kalau sing kulkas tetanggane sing kademen awake dhewe kadang-kadang. Ibu kan kula tutur garing yo. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah ingin kasih standar buat kita ini, Masya Allah. Ketika manusia ini sudah mencapai keinginannya untuk bagaimana dekat dengan Allah SWT, gak mungkin kita akan bisa dilepaskan supaya kita ini juga hablum minan nasnya akan dikerjakan. Maka tantangan Allah dalam surat Ar-Ra'aital Ladzi ini luar biasa. Kalau dulu Muhammadiyah ini ada istilah geger Ar-Ra'aital. Ketika awal Kiai Ahmad Dahlan bikin PKU itu ada istilah geger Ar-Ra'aital. Karena santrinya itu berbulan-bulan itu kajiannya cuma Ar-Ra'aital lagi, sampai santrinya bilang, Kiai, kenapa buatan itu surat liane yang dikaji malam ini, Masya Allah. Loh, kok ini diamal-amal gitu. Akhirnya ada kisah pecinan itu yang di dekat Malioboro itu dikumpulkan sama santri-santrinya, didusi, dikasih makan dan sebagainya, sampai akhirnya berdirilah yayasan panti asuhan dan PKU awal-awal di Kauman. Apa yang ingin pesan moral yang ingin kita dapat pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT? Allah ingin memberikan dalam tanda petik itu ultimatum buat kita. Kenapa ya? Bahasanya itu dijimin dari kita. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yahuddu
orang yang dikatakan mendustakan agama ini bukan orang yang sekedar hanya mengejarkan fardunya saja. Sholatnya sudah, puasanya sudah, zakatnya sudah, hajinya sudah. Tetapi kalau standar sosialnya nggak dibuat, ini termasuk orang mendustakan agama. Ketika dia tidak tergerak bagaimana untuk menafkahi orang miskin, menafkahi orang-orang yang fakir itu apa gitu. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, ngeri Pak, mendustakan agama. Bukan hanya sekedar kalau orang yang tidak sholat itu merobohkan agama, lebih ngeri lagi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai jewer sedemikian keras? Ini pesan moralnya ini, kita ini nggak cukup hanya sekedar mengandalkan agama ini yang fardu-fardu saja. Seolah-olah kita ini kalau sudah 5 rukun Islam dikerjakan sempurna agamanya. Belum, Pak. Itu baru sempurna rukun Islamnya saja. Kesempurnaan agama itu totalitas itu ada imaniyat, ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Dan Rasulullah SAW diutus ke dunia ini menyempurnakan bagaimana akhlak manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sentilan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya ini, supaya kita tidak sekedar dininabukan, merasa puas, merasa sudah cukup kalau kita ini sudah berbuat baik kepada Allah saja. Sementara kita melupakan berbuat baik kepada sesama kita. Sehingga kalau kita ini merasa begitu Pak, namanya mau merasa itu saja dari rampung saja. Nah, kita undang percaya diri wis turu nih. Sampun. Berarti pentil dari mana? Ya, nggak usah jawab. Kita begini. Merasa Pak, kita ini merasa sudah itu namanya hati-hati. Hati ini, masya Allah, kalau kita ini sudah merasa itu, malah justru sebenarnya kita ini belum bisa. Aku wis merasa akeh lah, makanya tiap Jawa niku dadi wong sing iso rumangsa ning aja rumangsa. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan kita ini, maka bagaimana perkara-perkara yang fardu ini secara infiradi saja. Maka orang yang mati itu ketika dia sudah melihat semuanya ini sudah terbuka, apa yang telah dia buat dapatkan ganjarannya, yang dia lakukan dosanya dapat ganjarannya juga. Maka dia akan minta sama Allah ke dunia ini bukan untuk mengamalkan yang fardu, tapi dia ingin sedekah. Dia ingin buat untuk sesama. Karena implikasinya, konteksnya ini, kalau kita ini berbuat untuk secara pribadi, ini akan selesai kita secara pribadi saja. Dan banyak orang nanti terjegal di surga itu karena urusannya muamalah, urusannya dengan sesama. Ya Allah, betul mereka ini rajin sholat, ya Allah, naik haji beberapa kali, ya Allah. Tapi melihat saya maksiat nggak pernah ditegur saya. Dan tanggung jawab seorang laki-laki itu paling tidak 4 perempuan ini harus selamat. Ibunya, istrinya, anak perempuannya, adik perempuan. Hati-hati Pak. Makanya enten medsos yang belakangan ini, wanita itu dituntut untuk setia, laki-laki ini dituntut untuk tanggung jawab.
Nggak ketemu kadang-kadang Pak dalam rumah tangga. Jadi laki-laki itu nggak dituntut setia dengan istrinya. Ini namun disalahpahamin, mungkin dia bertengkar gara-gara saya ceramah begini. Tetapi seorang laki-laki dituntut tanggung jawab. Karena apa? Dosanya perempuan itu akan menjadi tanggung jawabnya laki-laki. Tetapi enaknya perempuan, pahalanya laki-lakinya dapat untuk ibunya. Sementara pahala ibunya tidak pada laki-laki. Itulah pentingnya Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan kehidupan kita ini sangat luar biasa. Tetapi dosanya perempuan itu masuk dosanya laki-laki. Maka tanggung jawab seorang istri ini setia. Karena bahaya kalau istri tidak setia dengan suaminya. Tetapi tanggung jawab laki-laki itu bertanggung jawab untuk bagaimana kehidupan semuanya. 4 tanggung jawab laki-laki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukti bahwa kita ini nggak cukup hanya kita ini mengandalkan secara seremonial dalam tanda kutip. Kita ini ngabdi sama Allah saja, tetapi kita melupakan kehidupan sesama. Satu kasih contoh, orang mengamalkan sunnah. Kadang-kadang kita ini terdinam-bubukan dengan bahasa fikih. Bukan salah, tetapi fikih ini kadang-kadang kalau kita terjemahkan begitu saja, kemudian kita laksanakan dengan begitu saja, maka hasilnya berbahaya. Sunnah itu apa? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kira-kira ditinggalkan apa dikerjakan kira-kira? Kebanyakan dari manusia, dari umat Islam sebagian besar ini justru wong sing diwajib dhewe kadang-kadang bolong apa meneh ditinggalkan gak apa-apa. Saya kasih satu permisalan. Kalau sunnah itu dengan wajib, kira-kira pahalanya banyak mana? Banyak yang wajib. Nah ini dites. Kalau saya mengucapkan salam, hukumnya apa? Sunnah. Yang jawab hukumnya? Kalau saya salam assalamualaikum, saya ucapkan berapa kali? 1 kali. Yang jawab berapa kali? Banyak. Banyak saya atau banyak tudingan? Banyak yang jawab. Banyak yang jawab. Lagi-lagi bingung pakai. Jadi kalau mengucapkan salam hukumnya sunnah, yang jawab hukumnya wajib, pahalanya banyak siapa? Banyak yang mengucapkan, padahal yang menjawab. Maka perintahnya Rasulullah afsus salam, sebarkan salam, bukan suruh jawab salam. Betapa repotnya umat Islam ini kalau perintahnya jawablah salam, walaupun salam terputih-putih kan jawab itu. Tapi perintahnya Rasulullah SAW suruh afsus salam. Karena apa? Ganjarannya wong afsus salam itu lebih besar daripada orang yang jawab salam. Bisa dipahami? Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita ini hanya berpegang fikih saja. Boleh dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Dan tanda-tanda hari kiamat itu salah satu diantaranya orang hanya memberikan salam kepada yang dikenal saja. Nah, orang kenal itu penting. Dan kan, padahal kalau kita ini diajari filosofinya semut itu kenal nggak kenal ketemu mesti salaman. Oh sok kalah nih semut aja. Maka dalam Quran itu sampai ada surat semut, Pak. Quran itu sampai ada surat semut. Ini filosofi aja ini, Masya Allah. Semut itu memberikan pelajaran berharga buat kita
ketemu kenal salah apa loh. Padahal enten mriki niki enten semut mati betul tahu lu koran. Betul. Tapi ini semut ini karena membuat pelajaran buat manusia ini. Sampai ditulis dalam satu surah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kembali kepada kita ini bagaimana mengedukasi buat kita semua. Tidak perlu kita ini sampai melihat situasi dan kondisi saat ini sekarang ini, Masya Allah. Apalagi kemarin waktu pandemi selama 2 tahun itu, Masya Allah. Sampai saya memprovokasi teman-teman pondok pesantren di Jogja itu. Saatnya sekarang ini pondok ini pos keluar dari sarangnya. Kita buat dengan modal satu pondok itu 1 juta waktu itu. Kita buat cengkelan sayur mayur dan sembako di setiap pondok. Dan alhamdulillah hampir ada sekitar 50-an pondok di Jogja yang apresiasi kemudian bareng-bareng kepiaki. Hampir selama 7 bulan. Karena setelah pandemi sudah dianggap agak normal gitu, kemudian kita artinya Bapak Rasulullah. Dan itu apresiasi masyarakat luar biasa. Di tempat saya itu sampai seminggu 2 kali. Kita bikin hari Jumat sama hari Ahad. Tapi lama-lama mau cek di warung berprotes. Pak Ustaz, gimana kan tadi warung itu bukan payu kan? Nah saya waktu itu niat saya itu enggak begitu ya. Niat saya itu karena waktu itu sampai kayak kan nggak boleh keliling waktu itu. Niat saya hanya ingin mendekatkan kebutuhan masyarakat ini supaya masyarakat ini dimudahkan. Bukan masalah mau nyanyi warung, bukan tentunya. Tapi kadang-kadang mau ada apa ini ya angel banget. Mau ada apa itu tanggapannya juga belum tentu baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, suatu ketika Rasulullah SAW setelah ada peperangan itu, ada seorang anak ini lari-lari. Kemudian anak ini dia mengejar, kemana bapakku, kemana bapak? Maka dia dikatakan bapakmu terasa. Karena ibunya ini juga ikut fisabilillah, maka ditanya lari-lari kemana ibuku, kemana ibuku? Maka dia katakan ibumu pun terasa. Maka anak ini menangis. Maka Rasulullah SAW langsung peluk anak ini, Masya Allah. Apakah kamu nggak terima kalau seandainya aku jadi ayahmu dan Aisyah jadi ibu? Inilah Anas radhiyallahu anhu. Ketika masih usia balita, maka dia sudah ditinggal syahid oleh ayah dan ibu. Inilah inspirasi saya sekarang untuk bagaimana kita ini bisa menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Berat di awal, saya pun tidak menyangka siapalah saya. Makanya lagu ini di tempat saya itu man ana sopolah aku. Jadi supaya kita tidak merasa bisa. Tapi Ustaz-Ustaz saya menyampaikan inilah sarana kita ini untuk bagaimana kita ini punya perasaan secara sosial ini. Kalau kita ini ngambil satu elusan, Masya Allah, kalau Rasulullah SAW sabdakan, satu elusan di kepalanya orang anak-anak yatim ini pahalanya sebanyak ratu yang tumbuh. Jadi setiap saat ini kita ingin belajar menjadi pengganti orang tua mereka itu mampus. Tangisan mereka, doa mereka, Masya Allah. Maka di tempat kami ini belajar
anak-anak di samping sekolah juga belajar taklim, dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang selesai 30 juz dan bisa kuliah sampai S1 dan S2. Harapan sekalian Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau melihat di kanan kiri kita, Pak. Berapa banyak di antara ibu-ibu itu bisa menangis melihat sinetron Kejamnya Ibu Tiri, tapi nggak bisa menangis ketika melihat kejamnya tetangga kita. Ini delok sinetron bisa terisak-isak, bisa meneteskan air mata. Tetapi kita melihat realita di kanan kiri kita, masyarakat kita ini, seberapa kita ini punya perasaan, kemudian kita ini terjawil hati kita untuk bagaimana melindungi mereka, bagaimana kita ini bisa merengkuh mereka, bagaimana anak ini punya kehangatan di dada kita, sehingga anak ini merasa, Masya Allah, saya ada pengganti orang tua di sini. Dan ini Bapak Ibu SWT, benar kata Rasulullah SAW, orang yang bersama anak yatim itu surganya seperti ini, 2 jari yang dilekatkan, dekat sekali. Karena anak-anak ini merasa terlindungi, anak-anak ini merasa apa? Merasa paling tidak. Dan saya berusaha bagaimana anak ini punya kehidupan yang kemudian dari itu. Sekarang ini mohon maaf, saya ini juga diminta di beberapa sekolah sebagai komite. Sekarang ini sudah banyak orang tua ini mengeluhkan, sekedar orang tua ini menasihati anaknya sendiri saja, ini PR besar. Apalagi kemarin selama pandemi itu, orang tua memang stres, Pak. Kon ngajari anaknya sih mau sendiri akan ngerti kayak jari begitu. Jadi kadang-kadang orang tuanya diminta, Pak ini kon ngajari matematika, ibu dia matematika ki opo iki negara kepriki guru dia ora ngajar kadang-kadang. Itu dari segi apa saja. Apalagi dari segi yang lain, Mas. Maka bakal ini menjadi kesempatan buat kita sama-sama Bapak Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini belajar untuk apa ya? Tersinggung hati kita. Merasa kita ini melihat kanan kiri. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala kehendaki kita menjadi orang-orang yang baik. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannah. Sesungguhnya diri dan hartanya orang beriman itu Allah akan tukar dengan surga. Artinya Bapak Subhanahu wa taala, diri kita ini milik Allah, harta kita ini pun milik Allah, waktu kita ini pun milik Allah. Kalau kita gunakan kembali kepada Allah, maka Allah akan suka. Bakul kerupuk nih kalau ketika kita beli 1 pun, kemudian sama bakulnya ditambahi sak kresek, kasar gitu Pak. Kira-kira sing diceritakan sing sampun apa sing sak kresek? Saya kemarin beli bakul kerupuk itu sampun ditambahi sak kresek. Pada saat kresek itu biasa untuk ketok-ketokan, bilang itu. Tapi yang diceritakan yang ini Pak, tambahannya ini. Bonusnya yang diceritakan. Nah Allah ingin menghargai kita juga sama Pak. Yang nanti akan diceritakan Allah, yang dibangga-banggakan Allah. Kalau kita ini memberikan kehidupan kita ini bonus-bonusnya ini Pak. Bukan yang pardu-pardu ini saja. Yang bonus-bonusnya inilah yang membuat kita ini nanti akan diberikan pemberat timbangan kebaikan. Oleh si pardu-pardu itu sudah biasa. Wong itu pardu memang harus dikerjakan. Tetapi yang membuat kita ini dihargai Allah Subhanahu wa taala lebih, disayang nanti Rasulullah SAW lebih di akhirat, mau didekatkan dengan Rasulullah SAW di surganya, itu karena kita ini memberikan kehidupan kita yang bonus-bonus kehidupan kita. Enten ibu
dari pasar beli rambutan. Kemudian sampai di rumah rambutannya diberikan kepada anaknya. Kemudian ibunya diminta, nak, buat aku dikai rambutan. Padahal rambutannya itu bahasa serius. Ibunya pakai duitnya sedang, pakai duitnya ibunya. Tapi kalau anaknya ini dia memberikan rambutannya kepada ibunya, maka ibunya akan cerita ke tetangganya, "Oh, anakku ini masya Allah soleh tenang. Aku mau gitu kayak rambutan apa anakku. Padahal rambutan itu dewe ini." Nah, Allah ini juga begitu. Kita sudah dikasih fasilitas sama Allah, harta, waktu, rezeki, kesempatan. Kalau kita kembalikan kepada Allah, maka Allah akan cerita pada malaikat di surga. Iki lho, biyen sing jarene sampean dalam surat Al-Baqarah ini, kowe tukang numpahke jarak, kowe tukang arek gawe kerusakan ning muka bumi. Lho, lihat kok saya. Nanti akan diceritakan ke malaikat. Maka orang yang dia di bumi ini berusaha untuk bagaimana menjadi maslahat kepada yang di makhluknya yang di bumi, maka yang di langit akan dikenal. Sehingga ketika mati kita ini malaikat harus kenal lewat ini. Oh, ini jasad rohnya Fulan bin Fulan. Kubur pun sudah kenal dengan siapa kita. Kenapa? Karena kita berikan waktu kita, bonus-bonus waktu kita itu orang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka kesempatan yang berbahagia ini, mari kita belajar muhasabah bagi diri kita dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini. 80-70 tahun kalau dihitung dengan jamnya akhirat, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, maka kita hidup di dunia ini hanya 2,5 menit akhirat. Gak panjang banget. Kita pasti akan diganti episode berikutnya. Tapi kata Khairil Anwar dalam sajaknya itu, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Maknanya Pak, mungkin bukan jasadnya yang hidup, tetapi namanya akan dikenang sampai dengan 1000 tahun yang akan datang. Ini tidak mungkin kalau kita hanya menggunakan waktu dan potensi kita hanya mengamalkan yang fardu. Orang tidak akan pernah mengenang kita ini sholatnya berapa ribu rakaat. Orang tidak akan pernah mengenang kita ini pernah berhaji berapa kali. Tetapi yang dikenang oleh orang ini seberapa sentuhan kita ini kepada sesama. Itulah yang dikenang. Maka namanya akan tetap terkenang ini ketika manusia menggunakan potensinya untuk orang lain. Abdu minanasnya masyaallah. Dan dalam sejarah telah terbukti bahwa SWT kita ini dalam dakwah tidak cukup dengan kalam saja. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ini, pertama salam, yang kedua talam. Talam itu dikasih makan, kemudian baru dikalam. Cerita bagaimana seorang Yahudi wanita buta, dia tiap pagi disuapi, dikunyahkan dulu disuapi sama Nabi. Begitu Rasulullah SAW wafat digantikan Abu Bakar. Kok kunyahnya kok kasar, siapa kamu? Oh, saya ini Abu Bakar. Dan yang mengirim saya siapa? Oh, biasanya yang kunyahkan kamu ini Rasulullah SAW. Maka yang biasa maki-maki akhirnya memasuki Bilal radhiyallahu anhu. Ketika dia gilingan gandum, giling gandum, maka Rasulullah nggak ceramah sama Bilal. Bilal, kamu tidurlah, biar gandumnya saya yang giling. Maka digiling, begitu selesai digiling, Bilal dibangunkan. Begitu hari-hari, sampai Bilal tanya, sajane karepe sampean iki nopo, pakai wayang iki opo? Saya ingin kamu mengucapkan la ilaha. Itu Pak, sosialnya itu. Maka
Kalau tetangga kita ini senyumnya belum manis kepada kita, mungkin gulanya belum banyak sampai ke rumahnya. Nanti nih gulanya sudah terlalu banyak sampai di rumahnya, orang mungkin orang senyum manis dengan kita. Maka ada filosofi orang Jawa ini, sehebat apapun pagar tembok masih lebih kuat pagar mangkok. Dia bagi. Maka pada kesempatan hari yang berbahagia ini, pas nih jam 5 nih, nanti Bapak Ibu yang mungkin ada pekerjaan yang lain mungkin yang tidak tergesa-gesa, pada kesempatan pagi hari ini saya hanya ingin menyentil saja buat saya sendiri dan buat jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita ini punya semangat baru, punya semangat bagaimana kita ini tidak cukup kita hanya mengandalkan diri kita saja, tetapi kita juga punya potensi yang besar sebenarnya dalam kehidupan kita ini, untuk bagaimana kita menjadi maslahat kebaikan buat sesama kita. Sehingga kalau hablum minallahnya dibuat dengan baik, hablum minannasnya dibuat dengan baik, maka insya Allah Allah SWT akan berikan kita kebahagiaan di dunia dan akan menjadikan kebahagiaan kita di akhirat yang selama-lamanya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah dan Rasulnya, ada kurangnya dari kekurangan saya, mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.